Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Syakil Kuswoyo dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih ibadah, yaitu sholat. Ya, jadi sholat menurut bahasa atau etimologi berarti berdoa. Sedangkan menurut istilah para fikih mengartikan bahwa sholat itu adalah lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang ditentukan. Adapun secara hakiki ialah berhadapan kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya atau mudorahnya hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaannya atau kedua-duanya, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, dari kesimpulan di atas, sholat adalah ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tujuan sholat dalam agama Islam menempati kedudukannya yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama, di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan sholat. Nah, dari unsur kata-kata melaksanakan itu mengandung unsur batinlah, sehingga banyak mereka orang Islam melakukan sholat, tetapi mereka masih berbuat keji dan mungkar. Nah, sedangkan kata mendirikan itu mengandung unsur lahir juga sebagai mengandung unsur batinlah, sehingga apabila sholat telah mereka dirikan, mereka tidak akan berbuat jahat. Terus ada juga syarat-syarat rukun wajib sah sholat, yaitu yang pertama pastinya orang Islam. Terus yang kedua balik, sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, pertahankan anak-anakmu untuk sholat ketika mencapai usia 7 tahun, dan pukullah mereka jika belum mengerjakan sholat ketika usia 10 tahun, dan pisahkan tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Terus yang ketiga ada berakal. Dan yang keempat ada suci dari hadis dan najis, baik kecil maupun besar. Terus saya akan menyebutkan syarat syah sholat. Jadi yang pertama itu ada suci dari hadis, baik hadis kecil maupun besar yang tadi. Terus yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Aurat laki-laki itu antara sampai lutut auratnya. Kalau perempuan itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Terus yang keempat ada telah masuk waktu sholat, artinya tidak sah bila dikerjakan sebelum waktu sholat atau habis waktunya sholat, sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nas ayat 103. Dan antara syarat dan rukun sholat. Jadi syarat sholat itu sesuatu yang harus ada pada waktu suatu pekerjaan amal ibadah itu sendiri yang dikerjakan. Sedangkan pengertian rukun atau fardu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah pada waktu pelaksanaan pekerjaan atau amal ibadah itu sendiri. Nah, rukun sholat itu ada 13. Yang pertama ada niat, yaitu menyengaja untuk mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua itu adalah berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ikhram. Terus yang keempat ada membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ada ruku dan tumakninah. Terus yang keenam ada i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh ada sujud 2 kali dengan tumakninah. Dan yang kedelapan ada duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan duduk yang terakhir. Terus yang ke-10 membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud. Terus yang ke-12 ada mengucap salam. Yang ke-13 tumakninah pada setiap gerakan. Yang ke-14 tertib, maksudnya ialah melaksanakan ibadah sholat yang harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Terus ada tertib, maksudnya ialah melaksanakan ibadah sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Terus saya akan menyebutkan beberapa hal yang membatalkan sholat. Jadi yang pertama itu meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurnanya dilakukan.
Terus yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syariat sholat seperti berhadas, yaitu terbuka auratnya. Terus yang ketiga, ada berbicara dengan sengaja. Misal, pernahkah kami berbicara pada waktu sholat? Masing-masing dari kami berbicara dengan teman yang ada di sebelahnya. Sehingga turun ayat, dan berdirilah kamu di antara Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Hadis riwayat jamaah ahli hadis kecuali Ibnu Majah dan Zain bin Akrum. Terus ada banyak bergerak dengan sengaja, ada juga makan dan minum, menambah rukun fi'il seperti sujud 3 kali, tertawa, ada batuk, bersin tidaklah membatalkan sholat. Terus mendahului imam sebanyak 2 kali, khusus bagi makmum. Dan saya akan menyebutkan atau menjelaskan cara mengerjakan sholat. Jadi cara mengerjakan sholatnya ada menghadap Ka'bah, terus berdiri, terus kewajiban menghadap sutrah, niat, takbiratul ihram, menghadap kedua tangan, mengangkat kedua tangan, bersedekap, memandang tempat sujud, membaca doa Al-Fatihah, membaca ta'awuz, membaca Al-Fatihah, membaca amin, bacaan surat setelah Al-Fatihah, terus ruku, i'tidal dari ruku, sujud, bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi itu. Dan terus ada juga macam-macam sholat fardu. Itu ada 5. Yang pertama, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jadi saya akan menjelaskan juga hakikat dan tujuan pembelajaran sholat. Dalam pembelajaran sholat fardu mempunyai dimensi kognitif dan psikomotor yang harus dicapai. Pada bab sholat yang dibahas ini adalah masalah macam-macam sholat fardu, gerakan sholat fardu, dan bacaan sholat. Apalagi sholat adalah salah satu ibadah muhdhoh yang diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakannya. Dan seseorang harus dapat mengerjakan secara praktek dengan baik dan benar. Untuk itu, dalam proses pembelajaran sholat fardu, metode demonstrasi menjadi salah satu metode pembelajaran yang dapat diwujudkan tujuannya tersebut. Baik, jadi dari materi yang saya jelaskan, saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sholat adalah salah satu mahdhoh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seseorang diwajibkan dapat mengerjakan secara praktek dan benar. Untuk itu, dalam proses pembelajaran sholat fardu, metode demonstrasi itu menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuannya tersebut. Baik, jadi itu kesimpulan yang saya jelaskan, yang saya sampaikan. Dan saya Zahra Syakila Kuswoyo pamit. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.